dedikasi, inspirasi, dan inovasi. Benz Pardamean. Perasaan saya ya kan sangat bangga, bercampur haru karena ini adalah suatu rekognisi dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh BRIN. Ya lebih banyak memang keringatnya ya, sweatnya itu daripada glorinya ya, ya kan. Betul Jadi sekali, memang Prof. pekerjaan yang tidak mengenal batas waktu ini ya kan. Ya saya ingin berpesan kepada peneliti-peneliti muda ya kan, mulailah ya kan memikirkan karir map Anda di bidang penelitian bioinformatics dan juga data science. BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan BRIN, jumpa lagi dalam acara BRIN Talk Show. Saya Dea Mala. Kali ini kita akan berbincang dengan tokoh yang telah berkontribusi signifikan dalam perkembangan ilmu komputer dan teknologi informasi di Indonesia, serta baru saja menerima penghargaan Sarwono Award tahun 2024. Yang mana Sarwono Awards merupakan suatu kegiatan ilmiah dalam memberikan apresiasi yang bersifat lifetime achievement kepada individu yang memiliki prestasi dan berkontribusi luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki dampak penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat baik melalui kekayaan intelektual maupun bentuk penelitian lainnya melalui kolaborasi dengan mitra. Telah hadir di studio penerima Sarwono Awards tahun 2024, Profesor Benz Pardamean. Beliau merupakan Profesor Ilmu Komputer di Binus University, serta saat ini juga menjabat sebagai Direktur Pusat Bioinformatics Data Science Research Center and NVIDIA di Binus AI Research Development Center. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak. Ya, apa kabar? Kabar baik. Oke, ini panggilannya Prof Benz, Pak Benz, atau ada yang lain? Boleh terserah, karena dulu ya kan memang akrabnya memang Pak Benz, Pak sekarang Benz. Prof ya Benz. kan Prof Benz ya kan ya. Prof Benz Silakan, berarti ya? Iya, silakan Oke, Mbak. Ya. ya. Terima kasih Prof Benz telah meluangkan waktu untuk hadir di BRIN Talk Show, serta saya ucapkan selamat atas penghargaan yang diterima pada Sarwono Awards tahun ini. Iya. Ya. Prof, mungkin bisa diceritakan bagaimana perasaan Anda ketika menerima penghargaan Sarwono Awards tahun 2024 ini? Ya, terima kasih, Mbak. Perasaan saya ya kan sangat bangga, bercampur haru karena ini adalah suatu rekognisi dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh BRIN, merekognisi ya kan effort kita di dalam penelitian ini. Dan seperti tadi disebutkan, penelitian bioinformatics di Indonesia ini kan masih belum begitu banyak dilakukan. Jadi boleh dikatakan kita pionir di bidang ini, dan bidang bioinformatik ini adalah bidang penelitian multidisiplin. Iya, oke. Prof, mungkin bisa ceritakan perjalanan karir Prof nih sampai bisa di titik ini. Iya, saya mulai ya kan berkesempatan mengecap pendidikan di Amerika ketika selesai SMA, dan setelah beberapa tahun menetap di sana, ya kan saya memutuskan menjadi diaspora di tahun 2009, kembali ke Indonesia dengan tujuan ya kan mengajak universitas yang ada di Indonesia untuk bekerja sama di bidang penelitian bioinformatics yang adalah bidang multidisiplin. Sekalipun ya kan keahlian saya berfokus di bidang ilmu komputer, tetapi aplikasikan ke bidang medical dan juga di bidang biological science, dan juga harus memiliki keterampilan di bidang analisa data, statistik, dan juga di bidang ya kan data science yang juga dikembangkan berkesempatan juga di dalam hal ini ya kan memakai teknologi yang lagi tren pada saat sekarang ini di bidang AI. Oke, berarti Prof ini sudah dari sejak lulus SMA merantau istilahnya ya, ke luar negeri tapi benar, merantau ya, kembali lagi ke Indonesia untuk membantu mengembangkan terkait ilmu komputer. Ya, ilmu seperti komputer. Itu, ya. Oke, Prof. Prof ini telah melahirkan banyak publikasi di jurnal internasional dalam bidang bioinformatika ya. Apa yang membuat Anda tertarik mendalami bidang bioinformatika ini, Prof?
Ya, bioinformatika itu seperti saya sebutkan tadi adalah multidisiplin dan kita mengolah data dari teman-teman kolega kita yang bergelut di bidang medical science seperti para dokter dan juga mengolah data yang kita dapat dari masyarakat seperti salah satu yang kita lagi research yang sangat mempunyai arti impact kepada masyarakat itu pengentasan stunting dan kita melakukannya ya kan sampai ke level kabupaten mulai dari di Sedang Bedagai di Sumatera Utara sampai ke Donggala di Sulawesi Selatan. Selain itu apa sih yang memotivasi Prof bisa fokus di bidang ini tuh? Ya, motivasinya adalah karena memang riset kita ini selain berdampak langsung ke masyarakat dan juga membantu pemerintah, membuat satu kebijaksanaan seperti tadi disebutkan. Stunting ini adalah masalah nasional yang harus dituntaskan. Betul. Jadi konsep yang kami garap itu sesuai dengan visinya BINUS. Boleh katakan yaitu kan ABCG. A itu akademik, kemudian B itu adalah bisnis sendiri ya kan, kemudian C itu adalah community dan G itu adalah government. Jadi keempat entiti ini harus saling bekerja sama. Oke, berarti ABCG bukan ABCD ya? Iya, ABCG. ABCG. Yeah. Karena G-nya government ya. Oke. Yeah. Menurut Prof, bagaimana sih pentingnya kolaborasi internasional dalam mengembangkan riset yang berdampak global? Iya. Dan itu kebetulan itu tadi saya sebutkan sebagai diaspora, saya membawa jaringan saya yang ada di luar Indonesia, terutama di Amerika Serikat ya kan, untuk bekerja sama bersama-sama kita ya kan, sehingga riset kita yang ada di Indonesia ini mempunyai gaung internasional. Salah satu yang cukup berhasil kita lakukan adalah dalam research ya kan kolorektal kanker yang di Indonesia. Jadi publikasi kita bersama-sama dengan teman-teman yang ada di Amerika dan juga grup research yang ada di Indonesia dan mempunyai ya kan impact secara internasional sehingga data kanker kolorektal yang kita kumpulkan sudah menjadi konsorsium data kolorektal dunia. Berarti kolaborasinya bukan hanya terbatas dalam negeri saja, tapi juga sudah dengan pihak Amerika seperti itu, Prof? Iya, bukan hanya di Amerika juga terjadi di luar Amerika seperti luar Amerika. Ya seperti yang ada di beberapa universitas yang ada di Eropa dan juga universitas yang ada di Asia. Oke, ya. Boleh disebutkan salah satu universitasnya di Eropa atau Asia? Di Asia ini mulai dari yang ada di Singapura, kemudian di Malaysia, dan juga kita bekerjasama juga dengan beberapa universitas menyangkut AI yang ada di Taiwan juga. Oke. Ya kan? Kalau yang di Eropanya, Prof? Di Eropanya karena kita bekerjasama di bidang kolorektal, ya, termasuk kita bekerjasama dengan AIRA, ya kan, internasional untuk pengentasan kanker, terutama di kanker registry, dan juga keterlibatan beberapa universitas di Spain dan juga di Swiss, bagian daripada konsorsium kanker kolorektal dunia. Oke, berarti bisa dikatakan sudah berkolaborasi dengan universitas yang ada di beberapa benua ya? Ya. Asia, Amerika, dan juga Eropa. Iya, dan juga tidak ketinggalan di Australia. Australia. Kebetulan kita mendapatkan juga hibah yang internasional dari Dikti untuk mempelajari ya kan tentang learning ya kan dengan universitas yang ada di Australia. Australia itu, oke. Berarti nambah lagi nih ya benua Australia satu lagi. Iya, jadi artinya ya kita cover sebenarnya semua. Betul. Ya, sepanjang Anda melakukan riset bidang bioinformatika ini, apa sih kendala dan tantangan yang sering dihadapi, Prof? Tantangannya lebih kepada ya kan talent, ya kan talent. Kalau dari masalah kerjasama dan juga dari segi pengumpulan data, itu hal yang yang dihadapi secara biasa oleh penelitian apapun ya kan. Tapi talent di bioinformatik ini memang harus kita bangun dari awal di research center kita. Karena memang tidak ada, katakanlah ya, jurusan khusus bioinformatik. Bioinformatik itu karena menyangkut multidisiplin, peneliti itu harus melakukan self learning yang cukup banyak ya kan untuk mempelajari ya kan data-data yang dikumpulkan di bidang, katakanlah ya, di bidang biological science, bagaimana mengartikan data itu, mengolahnya sehingga bisa menjadi suatu publikasi yang mempunyai impact. Oke, sejauh ini bagaimana cara mengatasinya, Prof? Ya, nah ini kita harus melakukan rekrutmen dan sekarang kita mulai dari
mahasiswa yang tamat S1 dan kita mencoba ya kan memetakan roadmap karir mahasiswa ini kalau sekiranya beliau tertarik di bidang bioinformatics dan tantangannya apa dan karirnya kemana dan umumnya mereka ini mencari satu skill yang mana ya kan bisa nanti dikembangkan untuk di edukasi S2, S3 mereka. Oke, berarti ya rekrutmen itu ya solusinya ya. Iya. Oke, Prof, sudah banyak sekali nih hasil karya yang Anda hasilkan ya tentunya. Bisa diceritakan hasil riset Anda ini sudah diterapkan di mana saja dan bagaimana impact ke masyarakatnya? Iya. Nah, tadi yang seperti saya sebutkan di pengentasan stunting di Indonesia itu salah satu cukup signifikan impact-nya kepada masyarakat, kepada keluarga-keluarga yang mempunyai balita yang terdiagnosa memiliki stunting dan impact-nya itu langsung ke keluarga yang ada di daerah-daerah ya kan bahkan yang terpencil seperti yang sekarang kita lagi bekerja sama dengan Kabupaten Donggala yang ada. Donggala. Ya, Donggala dan ini lagi kita mulai riset bersama dengan Kabupaten Donggala yang ada kebetulan ya kan stunting yang perlu diturunkan angka prevalensi yang ada di sana. Betul. Fokusnya memang untuk daerah terpencil saja atau sebenarnya luas gitu untuk seluruh Indonesia? Sebenarnya tidak khusus terpencil, tetapi memang kebetulan Donggala ini salah satu daerah yang cukup terpencil. Tapi di daerah Kabupaten Serdang Bedagai di Sumatera Utara yang kita konsiderasikan bukan daerah terpencil, juga kita bekerja sama dengan pihak kabupaten untuk mengentaskan stunting itu ya. Oke. Fokusnya bukan hanya ke balita, tentunya ke ibu hamilnya juga ya, Prof? Benar. Mulainya dari ya, benar. Mulanya itu dari sebelum usia kehamilan, bahkan ketika mereka sebelum mengapakan bahtera rumah tangga, kita telah mencoba melakukan edukasi dan prevention. Saya rasa ya salah satu ya seperti penyakit stunting ini, penyakit lain, prevention itu yang paling terbaik ya kan untuk pengentasannya. Jadi artinya memang stunting ini tidak simply hanya dianggap sebagai penyakit, tetapi juga harus melihat ya kan kehidupan masyarakat, sosial ekonomi statusnya ya kan, kemudian higienitas daripada lingkungannya. Iya. Dan juga edukasi dan ini sangat penting dilaksanakan ya kan. Kita membantu program pemerintah dalam hal ini bagaimana memakai produk lokal seperti produk dari ikan gabus yang ada ya kan, yang tinggi nilai proteinnya yang bisa membantu ya kan balita stunting ini. Iya, betul. Itu dalam pengentasan stunting ya, sudah ada pola-polanya seperti apa seperti itu ya, Prof. Selanjutnya apa harapan Anda untuk perkembangan bioinformasi di Indonesia, Prof? Saya sangat optimis ya kan bahwa 15 tahun saya membangun research center ini dan sangat bergaung kalau kita meng-Google Bioinformatik Indonesia, pasti yang muncul adalah Bioinformatik Data Science Research Center, BDSRC ya, kita singkat BDSRC. Dan ini ya kan untuk kedepannya challenge itu makin banyak dan antara lain ya kan data-data yang akan diolah yang terus terkumpul menjadi big data problem yang akan dituntaskan dengan data science, teknologi munculnya mesin pengolah yang berbasis AI. Dan kebetulan ya kan kita mempunyai juga AI center yang membantu kita dalam pengolahan big data ini, dan untuk kedepannya memang ya kan saya harapkan bioinformatik ini akan lebih berkembang dibanding 15 tahun yang lalu ketika saya mulai membangun Bioinformatik Center ini di BINUS. Betul sekali, itu harapan dari Prof ya. Selanjutnya nih ke depannya apa yang akan dikembangkan? Riset apa yang akan dikembangkan oleh Prof? Nah, saya rasa riset yang sudah berlangsung sekarang ini perlu dilanjutkan terus, ya kan? Dan data-data yang ada di banyak institusi di Indonesia, ya kan? Dan akan terus dikolaborasikan. Dan dalam hal ini, ya kan, akan melihat bagaimana data ini bisa mungkin membantu kebijaksanaan pemerintah dalam segi kesehatan dan bahkan membantu
para peneliti-peneliti muda untuk membangun permodelan untuk bagaimana menguji data-data masif yang sudah terkumpulkan, termasuk salah satu di data radiologi ya yang cukup besar yang mungkin sangat bisa dibantu dengan teknik artificial intelligence, baik itu deep learning maupun machine learning yang ada sekarang ini. Pengembangannya jauh ke berbagai bidang ya, lebih luas gitu ya. Berbagai bidang, ya. Terkait risetnya. Karena ini ya sangat multidisiplin ya kan, yang membutuhkan ya kan beberapa disiplin ilmu untuk menjawab masalah-masalah permasalahan ini. Betul sekali. Prof Ben, sebelum kita tutup acara ini, ada pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda yang ingin mengikuti jejak Anda atau yang tertarik di bidang bioinformatika? Ya, saya ingin berpesan kepada peneliti-peneliti muda ya kan, mulailah ya kan memikirkan karir map Anda di bidang penelitian bioinformatics dan juga data science, dan untuk kedepannya keperluan kebutuhan baik industri dan penelitian di tingkat universitas untuk kedua bidang ini ya kan masih yang saya konsiderkan masih talent-talent yang jarang yang dapat kita rekrut dan kita training untuk melaksanakan penelitian-penelitian yang mungkin berimpact tinggi, terutama mempunyai ya katakanlah ya state of the art penelitian yang bisa dipublikasikan di dunia publikasi berimpact internasional. Oke, betul. Bagaimanapun generasi muda ya tonggak negara ya untuk kedepannya seperti itu ya. Iya, sebagai peneliti ini adalah kita perlu menginvest ya kan ya lebih banyak memang keringatnya ya, sweatnya itu daripada glorinya ya kan. Jadi sekali, memang Prof. Pekerjaan yang tidak mengenal batas waktu ini ya kan dan memang sesuatu yang perlu dipikirkan oleh generasi milenial ini untuk kedepannya menjadi bagian daripada karir mereka ini ya. Ya, luar biasa sekali Prof, dari hasil riset serta karya-karya lain yang telah dihasilkan ya. Bukan begitu luar biasa sekali kawan BRIN? Sekali lagi kami mengucapkan selamat atas penghargaan yang diterima pada Sarwono Awards tahun 2024 ini. Terima kasih Prof Ben atas diskusi yang inspiratif dan informatif tentunya ya pada hari ini. Ya, terima kasih Mbak Dea. Dari perjalanan panjang Prof Benz, kita belajar bahwa dedikasi, komitmen untuk terus belajar, dan keberanian menghadapi tantangan adalah kunci untuk mencapai prestasi besar. Semoga diskusi hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya dan berkontribusi di bidang masing-masing. Terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Dea Mala undur diri. Sampai jumpa di episode BRIN Talk Show berikutnya. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. BRIN TV, TV riset zaman now. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih. BRIN TV, TV riset zaman now.